Oke, siapa Nafusan? Oke, gantian mas. Gantian ya. Oke. Hati-hati. Soal pertemuan ini mas. Yuk, silakan Bang. Ini Bang yang ada lampunya Bang. Ya hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum mungkin harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Pasti dipastikan akan melakukan laporan ya Pak, kepolisian ya? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi. Ada arahan khusus apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Berarti belum dipastikan akan melapor atau enggak ya? Menuju ke sana. Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa Namun tuh kan, yang bakal Spill ya. Spill Bang, spill Bang. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Dari kalangan Itu mana kan aja? hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Berarti tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan lah. Bang, kalau gugatan yang SMK gimana Bang? Mobil SMK terkait gugatan ke Pak Jokowi. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Berapa persen Bang rampungnya? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yakub. Sejak kapan sih Bang sampai udah dikumpulkan bukti? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu, sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan meminta hak, itu ada prosedurnya, ada gugatan, ada pelaporan dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan,
mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Mas, kemarin kan Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim gitu. Itu sudah konsultasi dengan tim kuasa hukum atau gimana? Kedepannya akan hadir sidang berarti Pak Jokowi besok? Atau Tentunya gimana? prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Tapi poinnya ada report kajian kita. Jadi dari Bapak bawa itu detailnya. Sehingga memang Agak tinggi, Pak. Aku bilang kita sudah rampung dan siap untuk tayang, kira-kira seperti itu. Dan saya cukup. Jadi Bapak merasa puas ya Bang dengan hasil kajiannya? Puas tidak puas kan ini lebih kepada sebenarnya Bapak menyayangkan, dan oleh karena itu kita minta dukungan pers untuk menyiarkan suatu hal yang benarnya, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat untuk menghentikan narasi-narasi negatif dalam pencemaran nama baik yang disampaikan. Nah, kira-kira kan ada opsi somasi nggak sebelum nanti akan melakukan laporan? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan ini dan kemarin konferensi pers itu sudah terbuka. Kita sudah bilang hentikan, tolong jangan sampai melewati lagi, tapi masih terus, artinya ada niatan. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Kira-kira kapan Bang? Minggu ini? dalam Minggu ini Bang? ya mungkin dalam waktu dekat, nanti dekat. akan kami Minggu ini mungkin bukan? ketemu ya bisa jadi minggu ini. Tapi ya tetap kembali lagi kami tetap menghimbau juga pada seluruh pihak untuk tidak melakukan provokasi ataupun terprovokasi juga dengan adanya berita-berita tuduhan-tuduhan mengenai jasa palsu. Kembali lagi kami tidak bosan untuk mengulang ini bahwa ini sudah diuji berkali-kali di pengadilan, sudah dikonfirmasi oleh UGM. Jadi ya kami tetap menghimbau untuk masyarakat tidak terprovokasi.